Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur lagi buat kasih dan setia Tuhan di tengah kehidupan kita. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita pagi hari ini, bahkan kita boleh lagi untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan jadikan dalam hidup ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk datang kepadanya di dalam hadirat-Nya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari katakan lagi pujian ini dari awal. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Sekali lagi, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu Yesus Tuhan. Sungguh ku bersyukur mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Tiada yang seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau sanggup melakukan segala perkara seturut kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Rapatakanana yanana yesikiri yaranamu. Haleluya. Oh, rapatakanala mayala mayase. Betapa kami bersyukur memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu. Engkau Allah yang kuasa, Engkau Tuhan yang ajaib. Ku bersyukur memuji-Mu. Oh, rapatakan nama ya masyada katakan ya. Oh, rapatakan nama ya terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur memuji-Mu. Ku bersyukur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah.
memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Biar hadirat-Mu memenuhi bait kudus-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan, sehingga yang nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan, bukan lagi kami tetapi Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Dan Kau kiranya terus melawat kami dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Dan bagi hari ini berbicaralah kepada kami Tuhan, sampaikan kehendak-Mu bagi setiap kami, supaya kami makin mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu Tuhan. Dan itu membuat kami menjadi orang yang makin bertumbuh menjadi bijaksana di hadapan Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami dapat menggunakan waktu-waktu hidup kami yang singkat di dunia ini Tuhan, semua di dalam perkenanan Tuhan yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini melalui pembacaan kita dalam Amsal 14 ayat yang ke-26, bahwa seringkali dalam kehidupan kita, terutama para motivator-motivator dunia ini, mereka mengajarkan bahwa untuk membangun sebuah kepercayaan diri itu dibangun biasanya di atas dasarnya pada kemampuan pada diri kita. Namun pagi hari ini kita akan melihat bagaimana seharusnya yang benar kita membangun kepercayaan diri kita. Sebab kepercayaan diri yang dibangun tanpa didasari percaya Tuhan, semua hanyalah sia-sia belaka. Mari kita melihat kebenarannya dalam Amsal 14 ayat yang ke-26. Firman Tuhan mengatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam terjemahan lain dikatakan bahwa di dalam takut akan Tuhan, bahwa rasa takut akan Tuhan membangun keyakinan atau kepercayaan diri. Nah, oleh sebab itu bagian yang pertama dari kebenaran firman Tuhan ini memberitahukan lagi bagi saudara, tapi juga bagi saya, adalah bahwa dalam kehidupan kita harus membangun kepercayaan diri kita di atas dasar yang benar. Banyak daripada kita yang membangun kepercayaan diri kita di atas dasar yang tidak benar. Mengapa bisa terjadi demikian? Sebab banyak hidup kita dipengaruhi dengan apa yang ada di sekitar kita, melalui apa yang kita lihat, melalui apa yang kita dengar. Itu mungkin melalui media, di televisi, mungkin melalui koran ataupun melalui media sosial dan lain sebagainya, ataupun kita mendengar dari orang lain bagaimana orang membangun kepercayaan diri dalam hidup mereka, sehingga tanpa kita sadari hal itu memberi banyak pengaruh bagi hidup kita, bahkan membangun sebuah paradigma, cara berpikir, cara pandang yang kemudian tidak alkitabiah, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai contoh sederhana bagaimana para motivator dunia ini mengajarkan bahwa untuk membangun kepercayaan diri itu dibangun didasarkan atas potensi-potensi yang ada dalam diri kita, kemampuan kita. Sehingga mereka mengajarkan supaya kita dapat membangun kepercayaan diri kita dibangun di atas dasar kemampuan yang kita miliki, kompetensi yang kita miliki, kelebihan yang kita miliki, dan lain sebagainya. Nah, tanpa kita sadari baik melalui semua itu ataupun melalui yang kita lihat di sekitar kita melihat bahwa bagaimana orang rata-rata kebanyakan membangun kepercayaan dirinya di atas dasar yang salah ataupun keliru. Sehingga kalau kita membangun kepercayaan diri di atas dasar yang tidak benar, ujung-ujungnya akan membawa kita pada sebuah kesombongan diri, sehingga membuat kita menjadi lupa diri. Itu adalah merupakan satu hal yang tanpa kita sadari kita akan masuk ke arah sana. Membangun kepercayaan diri dengan dasar yang salah, keliru, itu akan membawa kita pada sebuah kesombongan diri. Kemudian membawa kita menjadi orang yang bisa lupa diri. Mengapa hal ini terjadi? Karena biasanya orang membangun kepercayaan diri mereka, kalau menurut standar ukuran dunia atau rata-rata orang pada umumnya, mereka membangun kepercayaan diri mereka didasarkan pada potensi-potensi yang mereka miliki, pada kompetensi, pada kemampuan, pada kepintaran mereka, pada kecakapan mereka, kefasihan mereka dalam berbicara. Kemudian dibangun di atas dasar prestasi-prestasi yang mereka miliki dan mereka capai. Semakin berprestasi, orang merasa bahwa dirinya semakin percaya diri. Tetapi ketika tidak meraih lagi prestasi, atau dia mungkin selama ini bisa, misalkan di dunia pendidikan, dia selalu berprestasi, ranking 1, kemudian ranking 1 lagi, itu membuat hidupnya menjadi makin percaya diri. Dia merasa dirinya jauh lebih baik daripada orang lain, bahkan membuatnya menjadi sangat percaya diri. Tetapi bila kemudian tiba-tiba nilainya jatuh dan dia tidak lagi berprestasi, maka kepercayaan dirinya akan runtuh seketika itu juga. Ada orang yang membangun kepercayaan dirinya di atas dasar pencapaian. Semakin banyak pencapaian yang dimiliki, semakin naik dan semakin besar pula kepercayaan dirinya. Tetapi bila kemudian dia kehilangan apapun itu,
atau tidak lagi memiliki pencapaian-pencapaian dan orang lain lebih memiliki pencapaian yang lebih besar, dia akan kehilangan kepercayaan dirinya. Ada orang yang membangun kepercayaan dirinya berdasarkan pada kemampuan ataupun yang dimiliki dalam kehidupannya. Ada orang yang membangun kepercayaan dirinya di atas dasar pada kekayaan yang dimiliki. Semakin besar kekayaannya, maka dia semakin akan merasa percaya diri. Dia merasa pede, dia merasa oke, dan lain sebagainya. Ada orang yang juga membangun kepercayaan dirinya di atas dasar apa yang dikenakan. Kalau dia mengenakan baju yang branded, atau dia mengenakan setelan outfit, atau kemudian mungkin dengan memakai sepatu, tas, jam tangan, atau apapun yang bermerek, yang mahal, dia akan merasa bahwa dirinya sangat percaya diri. Tapi coba kalau semuanya itu ditanggalkan, tidak lagi dimiliki, hilanglah, hancurlah, rubuhlah sudah kepercayaan diri mereka. Ada orang juga membangun kepercayaan dirinya di atas dasar kedudukan, jabatan, posisi yang dimiliki. Semakin naik posisinya, kedudukannya, jabatannya, semakin tinggi rasa percaya dirinya. Tetapi begitu dia mengalami nonjok, tidak lagi punya jabatan, tidak lagi punya kedudukan, maka hilanglah kepercayaan dirinya. Nah, hal-hal yang demikian itu adalah cara-cara orang membangun kepercayaan diri di atas dasar yang salah. Maka yang terjadi adalah hal yang demikian mudah sekali runtuh. Sehingga saya mengibaratkannya bukan sebagai sebuah bangunan yang kuat, tapi bangunan tanpa dasar yang kuat. Sehingga begitu diterpa dengan berbagai macam hal, akan mudah sekali goyah. Orang membangun kepercayaan diri di atas pujian dari orang lain. Semakin dipuji-puji, semakin besar kepala, semakin percaya diri. Tetapi begitu ada orang yang mengkritik, maka hilanglah kepercayaan dirinya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan kehendaki kita tidak membangun kepercayaan diri di atas dasar yang sedemikian. Sebab bila kita membangun kepercayaan diri dengan cara demikian, tanpa didasari percaya Tuhan, semua akan sia-sia. Semua yang sudah kita bangun akan runtuh. Semua yang kita bangun akan berakhir pada sebuah kesia-siaan belaka. Hal yang menarik ditunjukkan oleh juga Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan bahwa kepercayaan diri dalam hidupnya dibangun di atas dasar bukan karena kemampuannya, bahwa aku bisa, aku sanggup, aku pintar, aku mampu. Justru Rasul Paulus mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Semua bukan perkara dari dirinya, tetapi semua berasal dari Tuhan. Nah, ini yang harus kita mengerti. Kepercayaan diri yang benar dibangun di atas dasar dari kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan di atas dasar pada diri kita, kemampuan kita, kelebihan kita, dan lain sebagainya. Tetapi sesungguhnya dibangun di atas dasar Dia, yaitu Tuhan. Sehingga Paulus mengatakan segala perkara, baik limpah ataupun kurang, itu dapat ditanggung semuanya. Dia mampu melewati semuanya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kelebihannya, bukan karena kecakapannya, kefasihannya, tapi semua adalah karena Tuhan yang menguatkan, yang memampukan, yang memberikan kekuatan kepadanya. Sekalipun kita tahu Rasul Paulus adalah orang yang sangat pintar, orang yang cakap, berpendidikan, memiliki sesuatu kebanggaan dalam hidupnya. Nah, Rasul Paulus mengerti benar. Bahkan dalam surat Filipinya dikatakan bahwa dulu yang merupakan sebuah kepercayaan diri, dia membangun kepercayaan diri, pernah dia membangun kepercayaan diri dengan cara yang salah. Bagaimana dia menjadi orang Farisi supaya makin percaya diri, bisa diterima. Kemudian dengan mengikuti semua aturan-aturan yang ada, bahkan secara sempurna, sehingga boleh dikatakan dia patut berbangga diri, bahkan untuk menyombongkan diri, rasa percaya dirinya bisa muncul ketika dia membangun di atas dasar keliru. Tetapi begitu dia bertemu dengan Yesus, sesuatu berubah. Dia sadar ternyata pandangan ini, cara berpikir yang demikian, definisi seperti ini salah, keliru. Dan sekarang dia menjalani sebuah kehidupan didasarkan pada anugerah Tuhan, bukan pada kemampuan dirinya. Firman Tuhan mengatakan bahwa rasa takut akan Tuhan membangun sebuah keyakinan atau kepercayaan diri. Jadi kita harus membangun kepercayaan diri kita di atas dasar hidup yang takut akan Tuhan.
Ketika kita memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan, kita sadar bahwa kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita menyembah dan memuliakan namanya. Karena kita tahu ada satu pribadi yang terus mengasihi dan memperhatikan hidup setiap kita. Itu sebabnya kita sadar bahwa kita nggak sendirian. Ada Tuhan yang hidup yang menyertai kita. Kita sadari bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini hanya dengan kekuatan kemampuan kita, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Contoh berikutnya adalah Daud. Daud seorang yang sangat masih muda belia, masih remaja. Tetapi sekalipun dia mengalami penolakan, hal-hal yang tidak diinginkan dalam hidupnya, tetapi dia ketika mengalami penerimaan daripada Tuhan, itu membangun sebuah kepercayaan diri yang luar biasa di dalam dirinya. Kepercayaan dirinya berasal dari rasa takut akan Tuhan, karena percaya kepada Tuhan. Dan itu terbukti nyata. Pada waktu ketika dimintakan oleh ayahnya untuk pergi ke medan peperangan, membawa bekal, membawa bahan makanan bagi saudara-saudaranya, bagi kakak-kakaknya. Ketika sampai di sana, pas pada waktu itu Goliat muncul. Orang Israel tidak satupun yang berani dan percaya diri menghadapi Goliat. Sekalipun orang Israel memiliki pasukan khusus, pasukan yang terlatih, berpengalaman dan lain sebagainya, tapi tidak satupun dari mereka yang berani menghadapi tantangan dari Goliat. Bahkan mereka ketakutan, lari, bahkan bersembunyi. Tetapi ada satu orang yang berani menghadapi Goliat, yaitu Daud. Semua orang menyaksikan, meragukan bahwa Daud akan mampu dapat menghadapi Goliat. Paling cuma anak kecil yang mulutnya besar. Orang berpikir demikian. Bahkan Raja Saul pun berpikir yang sama. Ini hanya seorang anak kecil yang bermulut besar, sok-sokan begitu dan lain sebagainya. Tapi Daud berkata, enggak, saya bukan sekedar anak yang sok berani atau bahkan sok-sokan begitu, bukan. Tetapi kepercayaan dirinya untuk datang dan mau melawan Goliat, bukan untuk pamer, bukan untuk tunjuk diri atau kemudian untuk menjadi sebuah kesombongan, tetapi didasarkan pada kepercayaannya pada Tuhan, rasa takutnya akan Tuhan, karena dia tahu bukan perkara tentang dia, tetapi karena Tuhan. Sebab itu dalam percakapannya dengan Raja Saul, dia mengatakan, kalau Tuhan dulu pernah tolong saya, hari ini juga pun Tuhan akan meluputkan saya dan menolong saya. Jadi kepercayaan dirinya dibangun bukan di atas dasar dia, bukan di atas dasar kemampuannya, pengalamannya, dan lain sebagainya, tetapi di atas dasar yaitu Tuhan yang hidup. Nah, rasa takutnya akan Tuhan menyadarkan dia bahwa Tuhan itu ada bersama dengan dia dimanapun. Seperti apapun lawan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi nggak jadi persoalan. Karena dia tahu dalam kehidupannya dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Tuhan yang hidup yang menyertainya. Rasa takut dia akan Tuhan itu menguatkan hidupnya, dan itu membuat dia percaya diri, dia melangkah. Bahkan ketika Saul kemudian mengizinkan Daud untuk melawan Goliat, dia mengizinkan juga agar Daud memakai baju perangnya. Tapi apa yang terjadi? Nggak bisa jalan. Justru membuatnya tidak jadi percaya diri. Justru dia merasa nggak nyaman, nggak aman. Oleh karena itu dia menanggalkan baju perangnya dan dia melangkah dengan apa yang biasa dikerjakannya. Karena dia tahu bukan persoalannya senjata apa yang digunakan, persoalannya bukan pakaian seperti apa yang dikenakan yang membuatnya percaya diri untuk melawan Goliat, tetapi karena ada Tuhan yang menyertainya. Nah, inilah yang harus kita mengerti bersama dalam hidup kita. Kepercayaan diri yang benar dibangun di atas dasar yaitu rasa takut akan Tuhan yang ada dalam hidup setiap kita. Rasa takut akan Tuhan itu menyadarkan kita tentang keberadaan Tuhan di tengah hidup setiap kita, sehingga kita dapat melewati, melalui, bahkan menjalani hidup ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, bukan didasarkan pada kemampuan yang kita miliki, bukan didasarkan pada kecakapan yang kita miliki, kekayaan, kedudukan dan lain sebagainya, tetapi didasarkan pada anugerah Tuhan. Karena kita tahu, kita menyadari ada satu pribadi yang terus mengasihi dan memperhatikan hidup kita, dan dialah adalah Tuhan. Dan kepercayaan diri kita mesti dibangun di atas kepercayaan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang menjadi sumber dalam hidup kita. Sumber kepercayaan diri kita adalah dari rasa takut akan Tuhan.
Sehingga orang yang punya rasa takut akan Tuhan, dia akan mengalami sebuah kepercayaan diri yang benar. Bukan hanya sekedar baik, tetapi benar. Sehingga dengan cara demikian, sekalipun diterpa dengan berbagai macam hal, bangunan itu tidak akan rubuh, kuat, kokoh berdiri. Mengapa? Dasarnya benar, yaitu kepada Tuhan dan anugerahnya yang luar biasa. Oleh karena itu, saudara dikasih Tuhan, bagian pertama, mari bangun kepercayaan diri kita di atas dasar yang benar, yaitu rasa takut akan Tuhan. Bukan tentang perkara apa yang kita miliki, kemampuan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, firman Tuhan juga memberitahukan kita, dalam takut akan Tuhan ternyata ada perlindungan bagi anak-anaknya. Sehingga kalau boleh dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu juga memberikan sebuah perlindungan bagi kita, proteksi. Orang yang takut akan Tuhan, dia mengalami perlindungan, proteksi dari Tuhan, sehingga dia bisa diluputkan. Kemudian dia memiliki rasa aman, rasa tentram dalam hidupnya. Seorang yang takut akan Tuhan itu akan mendatangkan ketentraman. Hidup yang takut akan Tuhan akan mendatangkan ketenangan, ketentraman dalam hidup kita. Kalau hidup takut akan manusia, justru itu akan mendatangkan jerat. Rasa tenang mungkin ada, hanya sementara, tapi tidak memberikan rasa aman yang sesungguhnya. Rasa aman yang sesungguhnya, rasa tentram yang sesungguhnya, itu ada bila kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan membuat kita tetap tenang, tetap aman. Sekalipun di tengah badai, sekalipun di tengah pergumulan yang ada. Kalau rasa takut akan manusia, itu hanya akan mendatangkan rasa aman yang sementara, yang semu, bukan yang sesungguhnya. Tapi kita akan mengalami hidup yang tentram, yang aman, kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan. Dalam Mazmurnya juga, Daud berkata, rumah tangga atau keluarga yang berbahagia, yang diberkati Tuhan adalah rumah tangga di mana ketika ada suami yang takut akan Tuhan, istri yang takut akan Tuhan, juga anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka mereka bisa melihat bagaimana kehidupan yang sungguh luar biasa berbahagia. Bukan karena didasarkan oleh karena rasa takut kepada istri, takut kepada suami, atau takut pada orang tua, tapi karena takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, dia akan mengasihi istrinya, dia akan mengasihi suaminya, dia akan mengasihi orang tuanya, dia akan mengasihi anaknya. Tapi seorang yang takut akan suaminya, belum tentu dia takut akan Tuhan. Nah, ini kebenaran yang harus kita mengerti. Hanya rasa takut akan Tuhan membuat kita akan tentram. Coba di dalam kita bekerja, kita punya rasa takut akan atasan kita. Wah, atasan kita, pimpinan kita, bos kita ini galak, suka marah-marah, membuat kita jadi takut dimarahi, takut ditegur, baru dilihat sedikit sudah takut dan lain sebagainya. Sehingga kita kerja pun nggak nyaman, jadi beban. Pekerja nggak bisa dengan rasa lega, nggak ada rasa aman pada saat kita bekerja, rasanya takut melulu. Nah, hal itu menunjukkan bagi kita nggak rasa aman dalam hidup ini. Mungkin ketika di rumah kita merasa aman, begitu masuk bekerja lagi, kita ketemu lagi dengan bos atau atasan pimpinan kita yang galak, yang mungkin kita rasa takut ditegur dan lain sebagainya. Sehingga ketika bekerja pun tidak ada rasa tenang, rasa aman, nggak bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, itulah rasa takut yang salah. Nah, dalam kehidupan kita bisa mengalami kelegaan, ketenangan, rasa aman, bahkan ketentraman bila kita punya rasa takut akan Tuhan. Itu pernah ditunjukkan, dialami baik oleh Daud, oleh Rasul Paulus, oleh Yusuf, bahkan oleh Daniel. Rasa takutnya akan Tuhan membuat aman bagi Daniel sekalipun di dalam gua singa. Rasa takut akan Tuhan membuat dirinya tetap aman sekalipun berhadapan dengan Goliat bagi Daud. Rasa takut akan Tuhan membuat hidupnya tetap aman sekalipun mungkin di dalam rumah perbudakan di Mesir, ataupun ketika berada di dalam penjara karena fitnahan dan lain sebagainya. Tapi Yusuf tetap merasa aman ketika dia takut akan Tuhan. Hari ini biar kita bangun kepercayaan diri kita di atas dasar yang benar, takut akan Tuhan. Sebab dengan takut akan Tuhan akan membawa dampak yang luar biasa. Semakin membangun kepercayaan diri yang benar, tetapi juga akan mendatangkan rasa tentram, rasa aman, sejahtera dalam hidup kita. Bila kita punya rasa takut akan Tuhan,
sehingga kita dapat bekerja dengan tenang, menjalani hidup dan bahkan menikmati hidup dengan segala baik. Mari kita datang pada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini buat firman-Mu, sehingga memberitahukan sebuah kebenaran kepada kami semuanya, agar dalam hidup ini kami tidak lagi membangun dasar kepercayaan diri kami pada hal-hal yang lahiriah, jasmaniah, pada kemampuan kami, kekayaan yang kami miliki, pencapaian yang kami miliki, keberhasilan yang kami raih, dan lain sebagainya. Tapi kami meletakkan dan membangun dasar kepercayaan diri kami, yaitu pada kepercayaan kami kepada Tuhan dalam rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami membangun sebuah kepercayaan diri yang benar, yang mendatangkan rasa aman, rasa tentram, sejahtera dalam hidup setiap kami. Baik ketika kami hidup di rumah kami, maupun kami di tempat kami bekerja dan lain sebagainya, rasa aman, rasa tentram itu ada, karena kami tahu ada Tuhan yang hidup, yang menyertai dan mengasihi dalam kehidupan setiap kami. Pagi hari ini memberkati Tuhan setiap kami yang boleh mengikuti doa pagi ini, dimanapun saudara berada. Ya kiranya Tuhan melimpahkan anugerahnya, kasihnya, rahmatnya yang selalu baru atas kehidupan kita semuanya pagi hari ini, yang boleh memberkati setiap kita, yang boleh memberkati dalam kehidupan kita semuanya, sehingga setiap kita yang mungkin mengalami kelemahan, mengalami sakit penyakit, sehingga kita beroleh kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan. Anugerahnya dilimpahkan sehingga setiap kita yang mengalami pergumulan, kesulitan, bahkan mungkin kekurangan, kita mengalami kecukupan, bahkan kelimpahan anugerah berkat di dalam Tuhan, bahkan mengalami jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tuhan memberikan dan melimpahkan hikmat dan kekuatannya, sehingga kita akan cakap menghadapi segala perkara dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami ucap syukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Kami menyerahkan juga hidup kami dalam tangan Tuhan. Seluruh aktivitas kehidupan kami sepanjang hari ini, baik kami yang bekerja, berusaha, melanjutkan aktivitas kehidupan kami setiap hari, kiranya Tuhan menyatakan penyertaan-Mu, pemeliharaanmu atas setiap kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari arahkan hidup kita pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya di pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menyertai dan menolong setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahteranya. Terimalah berkat Tuhan pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.